Sekilas rekap pada episode sebelumnya, memperlihatkan sparring antara semua siswa yang gagal dalam seleksi untuk masuk ke akademi. Akan tetapi, perjuangan mereka tak membuahkan hasil. Walaupun sekuat tenaga kemampuan mereka kerahkan, tak ada satupun serangan dapat mereka daratkan. Melihat situasi sudah tak memungkinkan, Dwi Myeondok hendak menghentikan pertarungan, namun, Mae tetap bersikeras untuk terus berjuang. Dengan sekuat tenaga melakukan perlawanan, Mae memaksa dirinya berjuang hingga melewati batas, meningkat pula kemampuan Mae pada titik ini, memaksa Jung Hyuk untuk lebih serius dalam pertandingan. Ketika nyaris bentrok serangan keduanya, Dwi Myeondok tiba-tiba berada di antara mereka. Tercengang Jung Hyuk melihat perilaku tak masuk akal gurunya. Dengan secepat kilat Myeondok menotok aliran darah Mae, menyebabkan Mae tak sadarkan diri. "Guru, apakah Anda baik-baik saja?" teriak Jung Hyuk khawatir. "Aku baik-baik saja. Biarkan aku membawa Mae ke kantor sehari saja," ucap Myeondok kepada Jung Hyuk. "Nanggung Mae sudah lolos. Dia mampu menyentuhmu," lanjutnya sembari menunjuk ke arah sobekan pada baju yang dipakai oleh Jung Hyuk. Semua siswa terperangah melihat Mae dapat lolos berkat usahanya. "Aku bahkan tidak merasakannya," gumam Jung Hyuk dalam hati. Berpindah ke tempat Mae dirawat, Myeondok kemudian menyerap sisa energi yang ada dalam tubuh Mae. Beberapa saat kemudian, seseorang tiba-tiba datang. "Guru, apa kau ada di dalam?" ucap Jung Hyuk mengetuk pintu. "Apa Anda yang melakukan itu? Kenapa Anda mencoba untuk meloloskannya?" tanya Jung Hyuk kepada Myeondok. "Benarkah?" jawab Myeondok dengan ekspresi tak bersalah. "Baiklah, aku mengerti," ucap Jung Hyuk sembari menghela nafas. Keesokan harinya, Mae telah tersadar dari pingsannya. "Kau sudah sadar sekarang?" ucap Myeondok kepada Mae. "Iya, tapi kenapa aku berada di sini?" ucap Mae. "Seberapa banyak yang kau ingat?" lanjut Myeondok. "Yang ku ingat, aku mendorong kekuatanku sampai batasnya, saat berpikir kalau aku tak boleh gagal, setelah itu aku tak ingat lagi," jawab Mae mencoba mengingat. "Kau mungkin tak ingat, tapi kau sudah lolos. Sepertinya kau sudah baikan, ayo kita keluar untuk menyapa anggota yang lain," ajak Myeondok kepada Mae. Sementara itu, di tempat latihan, keempat anggota kelas ular tengah menunggu. Beberapa saat setelah itu, Mae bersama Myeondok dan Jung Hyuk menghampiri. "Sekarang kalian berlima adalah anggota kelas ular, tidak peduli apapun kesulitannya, kalian harus bergerak dalam satu kesatuan, demi masa depan kelas," ucap Myeondok. "Dan salah satu dari kalian harus menjadi pemimpin. Pemimpin bertugas untuk membantuku sebagai guru dan memimpin kelompok. Tapi aku tidak akan memilih pemimpin itu, kalianlah yang harus menentukan pemimpin kalian sendiri. Dalam sebulan, evaluasi akan dilaksanakan, berjuanglah dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. Moyongbo, sebagai seorang yang dipandang jenius dan berbakat, dia memikul beban kepercayaan dari kepala klan Moyong. Alasannya diutus ke Akademi Baik Mukoan, merupakan langkah awal yang disiapkan oleh kepala klan Moyong dalam rencana menjadikan Moyongbo sebagai penguasa murim nantinya. "Baiklah, menjadi pemimpin itu akan menjadi pencapaian pertamaku," gumam Moyongbo dalam hati. Sementara di sisi Mae, seorang yang terkenal sebagai orang yang tak memiliki kelebihan, tentunya pengakuan dari saudara-saudaranya, sudah cukup kiranya sebagai motivasi baginya. "Aku akan menjadi pemimpin, dengan menjadi pemimpin, maka, aku akan diakui oleh saudara-saudaraku," gumam Mae dalam hati. "Jadi, ayo kita mulai kelas pertama kita," ucap Myeondok memulai kelas. "Kantong ini berisi sesuatu yang penting, kalau kau melihat isi di dalam kantong ini, maka, kau akan mendapatkan nilai terendah," ucap Myeondok sembari memberikan masing-masing satu kantong. "Tujuan kalian adalah puncak gunung itu. Kalian harus membawa kantong ini dalam keadaan utuh. Aku akan memberikan poin berdasarkan urutan kedatangan. Kalian harus berangkat setelah 30 menit. Dan berhati-hatilah, bisa saja, dalam perjalanan ada sesuatu yang berbahaya," pungkas Myeondok dengan wajah seramnya. 30 menit pun berlalu, setiap orang dengan secepat kilat segera bergegas menuju puncak. Ternyata benar apa yang disampaikan Myeondok. Dalam perjalanan, terdapat berbagai macam jebakan. Akan tetapi, para jenius itu mampu melewati jebakan-jebakan itu dengan mudah. Mae terperanjat melihat di sepanjang jalan, berceceran potongan-potongan kayu jebakan, yang rupanya telah dihancurkan oleh teman-temannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka menghancurkan semua jebakan? Haruskah aku menyerah untuk mendapatkan posisi pemimpin?
Ucap Mae putus asa dengan kenyataan di depannya. Mo Yongbo pun tiba di urutan pertama. Mo Yongbo, buka kantong yang kau bawa, perintah Myeondok kepadanya. Tanpa pikir panjang, Mo Yongbo segera membuka kantong di tangannya. Alangkah terkejutnya dia, melihat isi kantongnya. Seekor burung telah terkulai tak bernyawa. Beberapa saat setelah itu, Jegalmi, Won Pyo dan Yul Ryong juga tiba. Perintah yang sama juga diberikan oleh Myeondok. Rupanya, hal serupa juga terjadi kepada ketiganya. Walaupun burung dalam kantong mereka tak sampai mati, akan tetapi, nyaris saja tampaknya. Belum selesai keterkejutan mereka, dari arah belakang, Mae akhirnya juga tiba. Tak karuan penampakannya, nafasnya terengah-engah, ditambah keringat tampak membasahi sekujur tubuhnya. Mae langsung saja membuka kantong miliknya. Berbeda dari teman-temannya, burung pipit di kantongnya masihlah hidup ternyata, sehat walafiat pula. Mae, aku yakin burung yang kau bawa pastilah paling sehat, soalnya kau paling lambat, ucap Jegalmi sinis. Sudah kukatakan bukan, ada sesuatu yang berharga dalam kantong kalian. Apa yang ada dalam tas kalian adalah akar kehidupan. Alasan kenapa faksi Murim berbeda dengan Makyo dan Sapa, adalah kekuatan untuk melindungi. Kau, Mo Yongbo, yang sampai di urutan pertama tapi burungnya mati, mendapat poin terendah. Dan kau Nambung Mae, yang terlambat dan berhasil melindungi burungnya juga mendapatkan poin terendah. Peringkat pertama Jegalmi, kedua Won Pyo, dan ketiga Yul Ryong. Tanpa berkata-kata, Mo Yongbo langsung pergi. Mo Yongbo, mau pergi kemana kau saat pembelajaran, teriak Jung Hyuk yang tak dihiraukan. Biarkan saja, dia perlu waktu untuk berpikir, ucap Myeondok kepada Jung Hyuk. Beberapa saat pun berlalu, semua siswa kelas ular tampak sedang beristirahat. Dari balik pepohonan, muncul dua siswa dari kelas lain. Nambung Mae, kenapa kau di sini? Ucap seseorang kepada Mae. Sontak, Mae menoleh mendengar namanya dipanggil. Orang itu bernama Dam Wiju, seorang tuan muda dari salah satu klan bergengsi aliansi Murim. Klan ini dikenal dengan teknik racunnya. Bahkan, dari saking bengisnya, klan ini bahkan lebih mirip Makyo dan Sapa. Bagaimana tidak, kekejamannya dengan berbagai cara, menggunakan racun sebagai senjata utamanya, tanpa belas kasih mereka kepada musuh-musuhnya. Apakah aib keluarga Nambung juga ada di akademi? Sepertinya kelas ini memiliki standar yang rendah, ucap Dam Wiju meremehkan. Mae, hanya tersenyum pahit dengan perlakuan yang menimpa dirinya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Teriak Jegalmi tak terima kelasnya dihina. Rupanya kau juga di sini, ucap Dam Wiju kepada Jegalmi. Pikirkan saja urusanmu, sekarang nyahlah dari sini, tegas Jegalmi mengusir mereka. Sepertinya kau cukup angkuh dengan klanmu. Kuperingatkan kau, jika kau tak ingin menjadi musuh dari klan Dangku, maka tutuplah mulutmu, ancam Wiju kepada Jegalmi. Jegalmi sepertinya tak terima dengan ancam arogan Wiju. Menyela perdebatan keduanya, sebuah suara mengalihkan perhatian Wiju. Hei, kau, menyingkirlah dari jalanku, ucap Mo Yongbo dari belakang. Tercengang Wiju melihat sosok jenius berjalan menghampirinya. Mo Yongbo, lama tak berjumpa, aku melihatmu sekali, saat pertemuan generasi kelima, ucap Wiju sok akrab kepada Mo Yongbo. Aku tak mengenalmu, jawab Mo Yongbo dingin, sembari terus melangkah melewatinya. Kesal rupanya si Wiju ini. Tak terima dia dengan tingkah dingin Mo Yongbo yang tak menghiraukannya. Kau berani tak menghiraukanku, mentang-mentang ayahmu dekat dengan ayahku, teriak Wiju sembari memegang bahu Mo Yongbo. Mo Yongbo yang sedari tadi kesal, ditambah arogansi Wiju, sontak saja, dia pelintir tangan Wiju, hingga jatuhlah dirinya. Apa hubungannya dengan kita? Tak usahlah kau sok dekat, aku tak mengenalmu, ucap Mo Yongbo kemudian melepas pegangan tangannya. Tambah tak terima si Wiju rupanya, dia fokuskan energi hijau di tangannya, melompat kemudian menyerang dengan sekuat tenaga. Jurus belati racun, ucap Wiju meneriakkan nama jurusnya. Semua orang terkejut, melihat sikap brutal Wiju yang diperlihatkan di depan mereka. Sepersekian senti serangan Wiju mengenai tubuh Mo Yongbo, secepat kilat dia berbalik, mengkonter serangan itu dengan tinjuan. Tak hanya di situ saja, diarahkan pula telapak tangan Mo Yongbo tepat mengarah ke dada si Wiju rupanya. Energi dia keluarkan, berfokus ke telapak tangan kemudian. Tak peduli dengan kata-kata yang Wiju teriakkan, sudah memuncak pula emosi Mo Yongbo nampaknya.
Belum sempat serangan dia kerahkan, tiba-tiba Jung Hyuk muncul menghentikan. Kau mau membunuhnya? Ucap Jung Hyuk sembari memegang tangan Mo Yongbo. Tanpa berkata-kata, Mo Yongbo pergi begitu saja. Hei kalian, pergilah ke ruang pengobatan, perintah Jung Hyuk kepada kedua begundal itu. Beberapa waktu pun berlalu. Terlihat Myeondok sedang mempraktekkan metode pelatihan yang akan mereka jalani. Amatlah menyedihkan penampakan sosok guru di depan mereka. Tubuhnya kurus, dengan segenap kekuatan Myeondok mempraktikkan. Guru kami, mau dilihat bagaimanapun juga, dia nggak kelihatan kuat, gumam Jegalmi dalam hati. Kalian harus melakukannya sebanyak 1000 kali tanpa menggunakan tenaga dalam, ucap Myeondok. Mae tercengang mendengar perintah gurunya. Dengan sekuat tenaga mereka melaksanakan beban latihan berat perintah gurunya. Beberapa waktu pun berlalu. Mae yang sudah selesai melakukan latihan sedang beristirahat, Jegalmi kemudian menghampiri. Nanggung Mae, kau masih lemah. Terang Jegalmi kepada Mae. Akan lebih masuk akal, jika paman mengirim saudaramu yang lain. Kau kan bodoh, bagaimana bisa paman memilihmu? Aku tak habis pikir dengan keputusannya, ujar Jegalmi melanjutkan. Mae hanya tertawa pahit, bukannya tak mau menyangkal, namun hal itu memang lebih masuk akal. Jegalmi, merupakan teman masa kecil Mae, terus terang dan belak-belakan memang sifat alaminya, jadi, Mae sudah terbiasa dengan sikapnya. Kau tentu tahu, aku tak bisa menahan rasa penasaranku, namun ada hal lain yang lebih membuatku penasaran, lanjutnya. Apa yang membuatmu penasaran? Tanya Mae kepada Jegalmi. Ada satu hal yang tidak aku mengerti di akademi ini. Guru itu, bukannya dia terlihat palsu, ucapnya sembari menunjuk ke arah Myeondok. Aku sudah mencari tahu dengan mengerahkan intel klanku, tapi aku tak menemukan informasi tentangnya. Nama Gui Myeondok merupakan legenda. Pasukan aliansi Murim dikenal dengan nama pasukan Red Flower. Faktanya, ada sebuah organisasi yang disebut pasukan Black Flower. Tak ada yang tahu mereka seperti apa. Dikarenakan, mereka selalu memakai topeng, dan hanya Lordlah yang mengetahui identitas mereka, ucap Jegalmi menerangkan. Ada desas-desus yang mengatakan, bahwa pimpinan pasukan Black Flower, yaitu Gui Myeondok, menjadi guru di akademi. Apakah kalian percaya? Tanyanya. Semua teman-temannya hanya mematung tak menjawab. Dia bilang namanya Gui Myeondok. Tapi, kita tak pernah tahu kemampuannya, berbeda dengan Jung Hyuk. Dia tanpa ragu menunjukkan kemampuannya kepada kita, dan kita bisa percaya. Walaupun ini masih dugaan, tapi kemungkinannya, Gui Myeondok di depan kita adalah palsu, 90% palsu menurutku, ucap Jegalmi kepada lainnya. Bagaimana jika dia memang asli? Timpal Mae balik bertanya. Tidak ada jalan lain, kita harus memastikannya, dan kita juga harus mengungkapnya, ucap Jegalmi. Berpindah ke kelas HE atau kelas babi. Wiju sedang melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada gurunya. Jadi, kau bilang mereka mengalahkanmu, padahal mereka berkelompok, ucap sang guru. Benar, apalagi guru yang ada di sana, tidak menghukum mereka, ucap Wiju kepada sang guru. Seorang guru tidak menghukum muridnya, padahal mereka melakukan perbuatan pengecut. Dengarlah, aku, Gu Makho, akan datang kepada mereka, teriak guru itu mengeluarkan energi bertarung dari tubuhnya. Wiju tersenyum dengan liciknya, seraya berkata, aku baik-baik saja guru, dan karena ini merupakan masalah pribadi, aku bersedia melupakannya. Ucap Wiju sembari membungkukkan badan. Kita tidak boleh membiarkannya, aku akan mengatasi ini demi dirimu, kau cukup fokus saja pada penyembuhanmu. Baiklah guru, aku mengerti. Malam pun tiba, Gu Makho memeriksa guru dari kelas ular. Betapa terkejutnya dia, mendapati guru itu bernama Gui Myeondok. Senyum tiba-tiba mengembang dari mulutnya, dengan secepat kilat dia tebaskan pedangnya, menghancurkan sebagian dari ruangannya. Mau dia benar Jenderal Myeondok atau bukan, aku sendiri yang akan memastikannya, ucapnya dengan energi bertarung meluap dari tubuhnya. Keesokan harinya, kelas ular masih melakukan latihan berat seperti biasa. Amatlah lelah Mae rasa, latihan ini sungguh gila, gumamnya. Kalian punya waktu 10 menit untuk beristirahat, perintah Myeondok kepada semua muridnya. Jegalmi memberikan kode kepada teman-temannya, untuk melakukan segala sesuatu sesuai rencana. Kita kembali ke beberapa saat sebelum latihan dimulai. Sebagaimana kita tahu, klan Jegal, merupakan klan yang berfokus pada siasat, tak diragukan lagi kecerdasan dari setiap anggotanya.
Hal itu pula berlaku kepada Jegalmi, telah dia siapkan rencana matang untuk mengungkap jati diri gurunya. Dia siapkan beberapa buah jarum yang telah dilumuri dengan racun. Mae bertugas untuk menarik perhatian, Yulryong bertugas untuk melemparkan jarum-jarum itu kepada Myeondok. Ketika jarum-jarum itu dilemparkan, tentunya Jung Hyuk dengan sigap akan melindungi gurunya. Ketika itu, Yulryong harus menancapkan satu jarum ke tubuhnya. Dengan demikian, Jung Hyuk akan membawa Yulryong untuk diobati. Dan pada saat itu, Jegalmi, Moyongbo dan Wonpyo akan membongkar jati diri gurunya. Rupanya, rencana mereka berjalan dengan lancar. Namun, ketika mereka hendak menjalankan rencana berikutnya, sebuah suara mengalihkan perhatian mereka. "Gui Myeondok!" teriak Gu Makho sembari memikul pedang besarnya. Dengan angkuhnya, Gu Makho berjalan di antara mereka. Moyongbo berkeringat, merasakan kekuatan besar dari orang di depannya. "Apakah ini kelas ular?" tanya Gu Makho sembari menancapkan pedangnya tepat di depan Myeondok. "Kemana guru kalian?" lanjutnya. Mae dan Moyongbo menunjuk ke arah Myeondok bersamaan. Jegalmi melihat peluang emas di depannya, tak perlu lagi capek-capek dia berusaha membongkar jati diri sosok guru di depannya. Tanpa ragu Jegalmi menghampiri Myeondok seraya berkata, "Guru, apa yang Anda lakukan? Guru Gu Makho sedang mencari Anda," ucap Jegalmi kepada Myeondok. Pucat pasi wajah Myeondok ketika itu, tampang bodoh tak meyakinkan pula tampak dari wajahnya. Gu Makho menatap lekat sosok Myeondok di depannya. Sosok Jenderal Gui Myeondok selalu memakai topeng. Jadi, tak ada yang tahu wajahnya. Tapi, dilihat dari manapun, tak ada jejak orang hebat dalam dirinya, gumam Gu Makho dalam hati. Tak perlu dilihat pun, aku tahu kalau dia hanya meniru nama dari sosok legenda dan menjadi guru akademi. Mau dia asli atau palsu, aku hanya perlu melawan orang lemah ini dan menang, lalu, reputasiku akan naik dengan pesat. Mari kita cari alasan, gumam Gu Makho sembari menyeringai licik. "Apa benar kau adalah guru mereka?" tanya Gu Makho memastikan. "Benar, aku adalah instruktur kelas ini. Aku juga tahu, kamu adalah guru dari kelas babi. Ada keperluan apa kiranya kau datang kemari?" ucap Myeondok balik bertanya. "Seorang anggota dari kelas kami dipukuli secara tidak adil oleh anggota kelas kalian. Ku dengar, tidak ada hukuman yang diberikan kepada anak-anak itu," lanjut Gu Makho. "Orang itu jelas-jelas berbohong kepada gurunya, aku harus meluruskan kesalahpahaman ini," gumam Mae dalam hati. "Itu semua karena aku," ucap Mae berbarengan dengan Moyongbo. Keduanya saling pandang satu sama lain. Kemudian, Moyongbo maju seraya berkata, "Yang kulakukan adalah bertarung dengannya secara adil," lanjut Moyongbo. "Benar-benar lancang. Aku belum selesai berbicara, tapi kau berani menyela," teriak Gu Makho mengeluarkan aura intimidasi ke arah mereka semua. Bergidik mental para siswa, tertekan dengan aura itu. Tak cuma-cuma dia dikategorikan ke dalam koriander murim putih, amatlah cocok kiranya dia masuk jajaran 100 teratas, gumam Mae berkeringat. "Guru tua, kenapa kau marah kepada anak-anak itu? Bukannya lebih baik berbicara denganku," ucap Myeondok dengan ekspresi konyolnya. Senyum licik mengembang dari mulutnya. "Aku dapat melihat seberapa besar perhatianmu kepada murid-muridmu. Namun, aku juga menghargai muridku. Tampaknya kita tidak dapat saling sepakat. Jadi, mari kita ikuti hukum murim," ucapnya sembari memikul pedangnya. "Aku, Gu Makho, menantangmu membuat keputusan melalui bimu," tantang Gu Makho sembari menunjuk ke arah Myeondok. "Bimu merupakan jalan keluar dalam mencari sebuah kebenaran, di mana yang kuatlah yang dinyatakan benar. Kau berani mengatakan itu walaupun kau tahu aku Gui Myeondok. Aku belum pernah melakukan bimu sebelumnya," ucap Myeondok. Suasana hening seketika. "Kecuali berhubungan dengan hidup dan mati," lanjut Myeondok mengeluarkan energi bertarungnya. Semua orang tercengang dengan apa yang disampaikan Myeondok, tak terkecuali Gu Makho. Namun, ekspresi Gu Makho berubah, ketika melihat kedua kaki Myeondok gemetar. Berpindah ke ruang pengobatan. Yulryong sedang diinterogasi oleh Jung Hyuk. "Kau berhutang penjelasan kepadaku. Kenapa kalian menyerang guru Myeondok?" tekan Jung Hyuk kepada Yulryong. Jung Hyuk teringat akan misinya. Dia ditugaskan oleh pemimpin aliansi murim untuk selalu berada di sisi Gui Myeondok. Beberapa saat pun berlalu, Jung Hyuk dengan secepat kilat bergegas kembali ke tempat latihan. Sementara di tempat latihan, pertarungan antara Gu Makho dan Gui Myeondok tak terelakkan.
Berantakan penampakan di lokasi itu. Gui Myeondok, kemana semua momentummu? Seringai bengis Gu Makho menyepelekan Myeondok. Aku hanya guru tua biasa, kalau kau tak suka, bagaimana jika kita minum teh bersama? Kelakar Myeondok dengan tampang bodohnya. Kau kira aku sedang bercanda? Sekarang kau rasakan ini, teriak Gu Makho sembari mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Pancaran cahaya membumbung tinggi ke angkasa, membelah menjadi dua batu di depannya. Terperangah orang-orang dibuatnya, ekspresi kagum dan kaget bercampur pada wajah orang-orang di sana. Sampai kapan kau akan menghindar Gui Myeondok? Teriak Gu Makho memprovokasi. Mungkin sampai kau berhenti menyerang, jawab Myeondok sekenanya. Dongkol rupanya Gu Makho dengan tingkah yang diperlihatkan Myeondok kepadanya. Tambah geram dia rupanya, sabetan, tusukan, tebasan, sekuat tenaga dia lancarkan, namun nihil upaya serang dia lakukan, tak satupun serangan mampu dia daratkan. Walaupun terlihat konyol, Myeondok rupanya dapat lolos dan menghindar dari semua serangan. Sementara di sisi pertarungan, Mae memperhatikan. Walaupun tingkahnya terlihat konyol, tapi, dia belum terkena satupun serangan. Aku harus melihatnya lebih dekat. Gumam Mae memfokuskan tenaga pada kedua matanya. Kembali ke pertarungan, memuncak sudah Gu Makho kekesalannya, bertambah murka dia, melihat seluruh serangan yang dia lancarkan tak mampu mengenai targetnya. Hingga dia putuskan untuk menggunakan salah satu teknik bela diri andalannya. Pancaran aura memutar di sekitar tubuhnya, kemudian menyatu menyelimuti pedang di tangannya, sekuat tenaga dia tebaskan pedang aura itu tepat mengarah ke sosok Myeondok di depannya. Tampak jelas betapa dahsyat ledakan energi memancar dari serangan yang dilesatkan oleh Gu Makho. Myeondok, yang sedari tadi menahan diri, tampaknya kali ini sudah tak tahan lagi, bengis nampaknya terlihat dari pandangannya, seolah-olah sosok lain dirinya. Sepersekian senti serangan mengenai Myeondok, tiba-tiba, si pengganggu Jung Hyuk menakis serangan Gu Makho. Maaf karena datang terlambat guru, ucap Jung Hyuk sembari menahan serangan Gu Makho. Ledakan aura kekuatan terpancar dahsyat dari tabrakan energi keduanya. Ditambah pula porsi kekuatan dikerahkan oleh Gu Makho. Tak mau kalah, Jung Hyuk dengan sekuat tenaga menahan tekanan yang diterimanya. Serpihan energi memancar menyebar ke segala penjuru, amatlah jarang kiranya bagi para siswa melihat pertarungan master di depan sana. Sementara itu, Mae sekuat tenaga memperhatikan peraduan kekuatan di depannya. Aku harus melihat pertarungan antara master ini, gumam Mae, mengerahkan tenaga ke dalam pandangannya. Jung Hyuk mundur mengambil jarak. Kelihatannya kau merupakan anggota pasukan Red Flower, ucap Gu Makho kepada Jung Hyuk. Benar, saya Jung Hyuk dari pasukan skuad merah, jawab Jung Hyuk sembari menelangkupkan tangan. Yang Jung Hyuk, orang baru yang dikenal sebagai Sword Demon kecil. Bisakah kau mundur? Aku ada urusan dengan orang itu, ucap Gu Makho kepada Jung Hyuk. Maaf, sayangnya tak bisa, jawabnya. Kenapa kau ingin ikut campur urusanku? Lanjut Gu Makho. Saya tidak bisa mengatakan alasannya, jawab Jung Hyuk. Baiklah, aku mengerti. Itu artinya kau tak berniat untuk mundur. Maka tak perlu kita basa-basi lagi, ayo selesaikan. Setelah itu, aku akan menghadapi orang di belakangmu, ucap Gu Makho bersiap dengan kuda-kuda bertarungnya. Jung Hyuk juga menyiapkan kuda-kuda bertarungnya, pancaran aura mengelilingi tubuh Jung Hyuk. Kuda-kuda itu adalah kuda-kuda Demon Sword Style milik Sword Master Yang Gang. Terkejut Gu Makho, melihat penampakan gaya tarung dipertunjukkan di depannya. Ini tidak akan mudah, aku harus bersiap dan tidak boleh lengah, gumam Gu Makho mengeluarkan aura bertarungnya. Tampak kilatan pendar energi kuning terpancar dari kedua orang di sana. Inten tampak ledakan aura kedua orang itu nampaknya. Ketika hendak keduanya melakukan serangan, sebuah teriakan mencairkan ketegangan. Mae berteriak kesakitan. Dari kedua matanya keluar cairan merah. Nambung Mae, teriak semua orang segera menghampirinya. Jung Hyuk, kita lanjutkan nanti saja, sepertinya ini bukan waktu yang pas untuk kita. Jadi, tunjukkan kemampuanmu nanti, ucap Gu Makho sembari berlalu pergi. Baiklah, sampai berjumpa lagi, balas Jung Hyuk. Sementara itu, Myeondok sedang mengobati Mae. Sekilas, Myeondok melirik ke arah Gu Makho. Malam pun berlalu begitu saja. Gu Makho terlihat sedang bermeditasi. Siapa dia sebenarnya? Dia kelihatan lemah. Tapi anehnya, dia dapat menghindari semua seranganku, gumam Gu Makho bertanya-tanya. Gu Makho, sebuah suara terdengar menggelegar di udara.
Gu Makho tersentak, namun tak sedikit pun dia rasa energi kehadiran selain dirinya. Dia kemudian meneruskan meditasinya. Bagaimana tentang bimu yang kau minta? Ucapan seseorang dari belakangnya. Terkaget dia, dengan secepat kilat mengambil pedang yang berada di sampingnya. Siapa kau? Ucap Gu Makho sembari mundur menjaga jarak. Bagaimana dengan bimu yang kau minta itu? Ucap Gui Myeondok mengulangi. Ditampakkan sudah sosok Gui Myeondok bertopeng di depannya, amat beda dari sikap cupu ditunjukkan pada saat sebelumnya. Energi petarung meluap di sekitar tubuh Myeondok kala itu. Terkejut, pasti, tak pernah dia bayangkan sebelumnya, bahwa sosok yang dia ganggu merupakan Gui Myeondok sesungguhnya. Walau rasa khawatir dan takut dia rasa, akan tetapi, rasa penasaran ingin menjajaki sosok melegenda menutupi keraguannya. Dengan secepat kilat dia tebaskan pedangnya. Sudah kepalang tanggung katanya. Namun naas kiranya, bukan kaleng-kaleng pula sosok bertopeng di depannya. Hanya dengan jentikan jari, sudah hancur pedang besar kebanggaannya. Amatlah pantas Gui Myeondok dijadikan sebagai seorang legenda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur ceritanya. Sampai jumpa pada episode berikutnya, semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.